Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi hubbil ilmi wa ahlihi wa ja'alahum minhum. Wa salatullahi wa salamuhu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa'. A'inna ya rabbana ala talabil ilmi wa ala al-amali bil ilmi wa taqabbal ya rabbana minna salihal a'mali innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para asatid dan ustadzat, murakibin, murakibat, para wali santri yang mengikuti acara ini, dan lebih khusus lagi anak-anakku semuanya yang Masya Allah senyumnya Masya Allah lembut-lembut di pondok, kecil-kecil pada di pondok. Bisa dilihatkan kameranya tuh yang kecil-kecil, kameranya lembut-lembut nih. Masya Allah sayang, mana senyummu? Masya Allah, luar biasa ini senyum-senyum nih kecil-kecil. Senyummu ini membuat yang gede-gede ini bahagia sayang. Saleh hebat, umur sebegini sudah nabungkan pahala untuk orang tuanya. Karena apa nak? Semua yang kamu lakukan di pondok, bangun malammu, sholatmu, baca Quranmu, semua itu akan jadi tabungan pahala untukmu dan juga untuk orang tuamu. Makanya orang tua yang punya anak seperti kamu ini harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur, takut dicabut nikmatnya oleh Allah. Lalu anaknya tidak pernah memberikan pahala. Jadi kalian ini anak-anak yang menjadikan orang tua bakal bahagia nanti di akhirat. Maka istiqomahlah anak-anakku semuanya, ya. Istiqomahlah kalian semuanya di tempat mulia ini untuk mencari dunia, diberi bekal dunia, tapi yang terpenting adalah akhiratnya. Perbedaannya sangat jauh anak-anakku jika seandainya kalian belajar di tempat yang tidak ada agamanya, urusannya hanya dunia saja. Tapi kalian belajar di pondok, ingin ilmu dunia, tapi diberi oleh Allah kalian kemudahan untuk mendapatkan ilmu akhirat. Kalian harus bersyukur, nah, istimewa kalian ini. Kalian istimewa, maka jangan sampai ada yang gelisah di hati kalian. Kalau tidak betah di pondok, ya memang bukan rumahmu sendiri. Di rumah ada ibundamu dan ayahandamu yang sangat mencintaimu. Tapi untuk masa depan, keselamatan akhlakmu, anak-anakku semuanya, keselamatan akhlak itu ya di sini. Di luar godaannya besar, nak. Makanya Buya ngajak merenung kalian dan para wali santri merenung. Di luar seumur kalian yang SMP, SMA, Masya Allah, di luar godaannya besar. Mungkin anak-anak kalian baik, tapi di luar menggoda kalian, mengganggu kalian. Makanya para orang tua ini kalau tidak bangga dengan anaknya semacam ini, telah rusak cara berpikir dan hatinya. Kalaupun di rumah, orang tua pun juga tidak bisa merawat 24 jam. Berangkat pagi, kerja jam 7, pulang jam 4 sore, nggak ketemu. Setelah itu juga sudah capek. Ngobrol sama anak juga nggak sempat kadang. Anaknya lebih senang ngobrol sama yang lain. Ujung-ujungnya rusak. Itu di luar. Maka para orang tua ini harus bersyukur benar. Bahkan yang bisa mensyukuri betul yang tidak punya anak seperti kalian. Bakal ngerasa betul, ya Allah. Suatu ketika ada orang bertamu di sini, pagi-pagi bangun, azan di sini kan 2 kali, azan sebelum subuh. Di azan pertama sudah bangun, pergi, kok anak baru sholat dan sebagainya. Setelah itu ada baca zikir, baca ini.
Baru selesai adzan lagi. Ini adzan apa? Sekarang adzan subuh. Lah tadi belum subuh. Dia nangis. Kok bisa anak sekecil itu bangun sebelum subuh? Membaca Al-Quran, sholat. Saya punya anak di rumah, saya bangunkan sholat subuh hampir matahari terbit. Tapi anak di sini istimewa. Makanya orang tua kalau nggak bangga dengan kalian ini pasti telah salah cara berpikirnya. Mereka akan bangga kelak di saat menghadap kepada Allah. Semua akan jadi pahala asalkan tulus di dalam memondokkan kalian. Urusan pendidikan agama kalian diberi. Pendidikan dunia kita juga ada. Namanya SD, SMP formal ada. Silahkan lanjutkan. Dia tidak melarang anak buah jadi insinyur, jadi dokter. Tapi kalian jadi dokter yang punya 10 juz Al-Quran, punya 30 juz Al-Quran, sehingga kalian di saat mengoperasi pasien ternyata 2 juz Al-Quran selesai dibaca. Allah, sambil ngontrol pasien Al-Quran yang dibaca, akhlakmu. Jadi insinyur pun juga boleh. Kalau ternyata pengen jadi ulama, juga ada jalan ke sana. Khusus anak-anakku yang masih ada gelisah. Gelisah di hatimu itu adalah pengangkatan derajat untukmu. Yang harus kamu perangi. Nama jihadun nafsi. Yang gundah gulana, yang gelisah, berontak, maka sesungguhnya itu adalah ujian untukmu. Kalau kamu menang, kamu berjaya. Ujian, jadi itu pahala kamu perang itu. Tidak. Kerasan, sedih, nangis, dan sebagainya. Itu adalah setan, harus aku lawan. Tidak. Aku tetap di pondok. Aku ingin jadi orang soleh, sampai nanti ketemu baginda Nabi, sampai sukses. Begitu nak ya. Biasa nak kalau tidak kerasan, biasa. Uya tuh mondok bertahun-tahun juga masih nangis kalau telepon. Pengen pulang, sampai di rumah pengen di pondok. Ya nak ya, spesial yang masih gelisah, gundah, bukan berarti kamu anak jelek nak. Tapi kamu diuji oleh Allah, karena apa? Allah akan berikan pangkat tinggi untukmu. Kenapa? Ujian. Kalau kamu perangi kegundahanmu itu, lihat setelah itu kamu akan menemukan kemudahan, keindahan, kebahagiaan, tenang, mondok tenang. Ya nak ya, itu. Kemudian juga para wali santri, mungkin ada yang berkata, aduh biaya banyak jika ada anak-anak di sini. Makanya anak-anakku semuanya, kamu harus baik-baik dengan orang tuamu. Orang tuamu capek mencari rezeki untuk nyekolahkan kalian. Jangan mengangkat suara. Kalau minta dengan bahasa yang lembut dan halus, nanti akan masuk nanti pembahasan itu dalam pendidikan yang Buya berikan nanti dengan orang tua itu bagaimana. Orang tua memberikan nafkah untuk kalian, kerja keras untuk kalian. Jangan sampai kamu di sini mengecewakan. Kamu yang serius belajarnya, kamu akan membahagiakan orang tuamu di dunia dan di akhirat. Kemudian juga mungkin orang tua yang ada di rumah, mungkin ada yang berkata, kok biayanya mahal banget. Mahal itu karena di sini global. Di luar memang kelihatannya tidak mahal. Mungkin ada sekolah SMP, SMA gratis. Tapi motor yang diberikan juga nggak gratis. Motornya harus beli. Kan pakai motor SMA. Kalau nggak pakai motor mungkin sudah tidak mau sekolah. Motor harganya berapa? Perlu bensin. Kemudian ada lagi tambahan HP. Handphone juga pakai pulsa. Untuk nakal juga. Belum lagi nanti dikit-dikit minta duit ke orang tuanya. Suruh jumlah ini, yang mengatakan di sini mahal, suruh jumlah ini di luar. Kemudian ibunya belanja, yang minta belanja. Iya, kalau anaknya baik-baik, kalau anaknya nakal sedikit, ngambil duit ibunya nggak ngomong. Ini yang banyak, karena keinginan di luar. Makanya kalau orang tua mengatakan mondok ini kok mahal banget, dia tidak berpikir. Coba di luar, beli bakso keluar berapa? Kalau anak sekolah dikasih 5.000 nggak akan mau. Itu hanya untuk angkot berangkat saja pulangnya, atau untuk bensin saja 10.000 minimal paling. Sementara di pondok diatur nak ya, belanjanya nggak boleh mahal-mahal karena makannya sudah kenyang. Ya, karena apa? Boros bukan sesuatu yang terpuji. Ya, boros bukan terpuji. Yang penting kamu makan cukup, minuman segar cukup, supaya ada madu, belajar. Jajan sesaat, ada berapa uang jajannya? Ada batasnya, ya nak? Dia boleh megang duit. Nah ini kalau orang tua berpikir yang mengatakan mahal jadi nggak berkata mahal lagi. Ini khusus orang tua yang mengikuti acara ini, dimanapun Anda berada. Karena ini semuanya lah diatur di sini. Makan, tidur, bangun, semua diatur semuanya. Harapan kami adalah
kalian wahai anak-anakku, orang tua kalian wahai anakku, para guru-guru dan kita semuanya kelak berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian, cita-cita kalian apapun, yang jelas kalian masuk pondok. Ada yang jadi insinyur, ada jadi dokter, ada mungkin menjadi pakar ahli ekonomi. Sahna. Yang jelas kamu istimewa. Kalau seandainya ada di antara kalian yang diuji jadi pejabat, insya Allah pejabat yang soleh. Kalau ada diuji di antara kalian dengan kekayaan, orang kaya yang soleh. Yang beruntung kalian dan orang tua kalian. Kalau diuji kalian ternyata untuk menjadi seorang ahli, maka menjadi seorang ahli yang jujur. Kuncinya saat ini. Dan inilah yang dilupakan. Orang di luar sana, anak-anakku semuanya, berani membiayai anaknya untuk mencari ilmu dunia, membayar kursus jutaan. Coba yang di luar. Makanya kadang yang mengatakan pondok mahal banget, mahal banget. Mahal dari sisi mana? Anak kita di luar kursus berapa? Satu kursus berapa? Satu mata pelajaran? 100.000. Mau yang ngajar? Nggak ada, mau satu materi, kursus tambahan ini 300? Nggak mau. 1 juta. Coba, 2 materi berapa coba? Jadi kadang orang tua ini tidak berpikir hanya karena kalau ke pondok ini langsung geluntur begitu, banyak begitu, seolah mahal banget. Padahal sesungguhnya kalau dibanding di luar sangat jauh. Karena nanti akan diberikan anak-anak di sini. Dan harapan kami para wali santri memiliki pondok. Kalau protes saya tidak senang, tapi kalau berikan usulan yang positif itu yang kami harap. Hidup kan tidak boleh kayak protes itu. Tapi beri usulan, duduk dengan ustadz. Mungkin kami juga yakin ada di antara para wali santri yang punya keahlian dalam mengurus pendidikan. Usulkan, masya Allah, amal jariah yang terus mengalir, pahalanya akan dicatat oleh Allah. Para wali santri, berikan usulan, ini pondok-pondok Anda, bukan pondok saya. Kok pondok kita semuanya. Dan harapan kami Anda juga ikut andil dalam membesarkan pondok ini, sehingga sampai kapanpun kita akan mendapatkan pahala. Alhamdulillah dibantuan ini dari hamba-hamba Allah. Bahkan banyak di antara mereka yang membantu bukan karena punya anak di sini, bukan karena punya keponakan di sini, bukan karena punya saudara di sini. Mereka membantu karena Allah yang banyak. Bangunan megah. Mereka membantu bukan karena anaknya di sini. Maka para wali santri yang punya anak di sini tentu punya semangat untuk membesarkan pondok harus lebih dibanding orang yang ada di luar sana. Harapan kami wahai para wali santri, harapan kami adalah anak-anak Anda berjaya. Sudah itu saja. Kalau menjadi alim jangan seperti saya, harus lebih lagi. Begitu. Jangan seperti saya, jangan seperti Buya, lebih dong. Kok cita-citanya kayak Buya? Karena tandanya kalian bisa melampaui Buya itu sangat. Buya itu apa? Kan begitu. Kalian bisa melampaui karena apa? Seumur kalian Buya belum sempat mondok. Kalian sudah bisa mondok. Pengen mondok belum boleh karena apa? Zaman itu belum ada pondok begini. Pondok anak-anak itu gak ada, nak. Sedikit sekali, jarang zaman itu. Sekarang kalau ada kita sudah masuk pondok. Pondok anak kecil tidak perhatikan. Dan biasanya kalau mondok zaman dulu kan mikir bagaimana masak sendiri itu sendiri semua. Sekarang kalian tinggal duduk manis belajar. Masya Allah. Ini yang perlu dia sampaikan kepada kalian. Dan para guru-guru memikirkan bagaimana kesinambungan pelajaran anak-anak mereka. Maka kami harap kepada para wali santri jangan pelit dengan sumbangsih pendapat. Pondok Anda ini harus menjadi pondok percontohan, pondok istimewa. Mungkin fasilitas yang diberikan kepada anak-anak Anda tidak seberapa, tapi ke depan pondok ini bisa memberikan fasilitas istimewa. Anda, para wali santri ikut andil. Berkah karena Anda membantu pondok, anak Anda akan dimudahkan oleh Allah. Berkah Anda punya ide-ide untuk pondok, Allah akan mudahkan urusan anak Anda. Kan begitu janji Allah, Allah fi andil abdi maka al abdu fi akhi. Allah akan menolong hambanya kalau hamba itu menolong orang lain. Karena Anda peduli dengan pondok, di pondok ada anak santri, maka Allah akan menolong anak-anak Anda. Kemudian kami himbau, ini sangat penting dalam dunia pendidikan dan itu akan kami kembalikan ke pondok kita ini. Apa itu? Tradisi menuntut ilmu yang sudah hilang. Yaitu apa? Kepatuhan. Banyak sekolah agama yang tidak menanamkan kepatuhan. Sehingga santri susah diatur anakku. Maka di sini kami menghimbau kepada para orang tua, selagi Anda sudah memasukkan putra-putri Anda ke sini, kami berharap Anda pasrah benar, karena di saat Anda pasrah, maka Anda akan ada pertolongan dari Allah. Anda pasrah, Anda serahkan anak-anak Anda sampai selesai.
habis SD ke SMP, SMP, SMA, habis SMA itu program, kalau perlu kuliah masih kita ayomi. Yang kuliah pun sampai hari ini kita ingin ayomi mereka. Kita kumpulkan di satu tempat. Kita ingin lihat mereka, pantau mereka, sehingga mereka bisa tetap terjaga akhlak mereka. Itu anak siapa? Anak Anda, wahai para wali santri. Kami mencintai mereka, saya cinta kepada mereka. Kami sayang kepada mereka. Mereka adalah yang akan menampungkan pahala untuk kami. Hidup kalau bukan untuk berbekal, tidak ada gunanya. Semoga panjang umur Anda wali santri, kita semua panjang umur. Kita ingin suatu ketika di saat wafat di alam barzakh, semua pahala anak-anak ini mengalir di kita. Dan tentu akan mengalir karena apa? Sambung kita saat ini. Anda sebagai wali santri mendukung anak-anak Anda untuk menuntut ilmu. Kita pun para guru-guru juga serius mendidik anak-anak. Masya Allah, ngeriung nanti kumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang kami perlu tekankan adalah kepatuhan Anda semuanya, wahai para wali santri, agar para guru-guru itu mudah dalam mendidik anak-anak Anda. Jika ada kesalahan dari pengurus dan guru, itu urusan saya ngurus mereka. Kami akan negur mereka, kami marahi mereka, tapi kami tidak senang jika ada wali santri kok marah-marah kepada guru. Guru itu sudah capek ngurusi anak-anak kita. Kalau memang ada kesalahan, dia manusia, ayo kita bangun, kita benahi bersama, sampaikan kepada kami, nanti akan kita rubah. Ini akan menjadi amal jariah bagi Anda, wahai para wali santri. Mungkin ini saja ya, anak-anakku semuanya. Habis ini belajar ya. Habis belajar, main, ada belajar, minum madu rutin ya. Minum madu ya, biar sehat. Ya, solehah semuanya. Syukran. Yang lembut-lembut ada enggak SD? Ada? Belum. Yang lagi lembut-lembut banyak. Sayang. Sudah makan belum? Udah. Masya Allah. Syukran sayang ya. Cukup. Nanti ngobrol dengan Buya. Baik. Untuk santri-santri anak-anakku semua yang ada di rumah, harapan Buya, anak-anakku yang ada di rumah semuanya, kalian harus bisa. Ya. Semoga di rumah kalian sudah ada Al-Bahjah TV. Kalau di rumahnya sudah ada televisi, insya Allah karena kamu nak jadi berkah. Anakku yang soleh yang ada di rumah, jika di rumahmu ada televisi, dihijrahkan menjadi televisi Al-Bahjah. Berarti kamu, anakku yang soleh, menjadi sebab di rumahmu televisinya menjadi televisi dakwah. Nah, dengan televisi Al-Bahjah, maka kamu wajib mengikuti rutin kajian-kajian yang di Al-Bahjah TV. Bareng sama ayahmu, Masya Allah, ayahmu juga tambah mengerti agama anakmu yang soleh. Kamu temani ayahmu menemanimu, ibumu juga pengajian-kajian, Masya Allah, luar biasa. Termasuk nanti memenuhi atau menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pondok kepada kalian kerjakan, dibantu oleh ibu kalian. Insya Allah ketemu tanggal kapan? Seminggu lagi ya? Berapa hari? 4 hari lagi? Kedatangan. Sekarang tanggal berapa? 12 hari lagi. Masya Allah ya sayang ya. 12 hari menghafal ya. Yang penting anakku semuanya yang ada di rumah, baik yang di SMP, SMA, atau SD, ikat hatimu dengan pondok. Rindukan bahasa ini, pondok adalah tempat yang dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah. Enak ya, semua yang di rumah kelihatan masih ganteng-ganteng semuanya. Ada yang lucu-lucu juga itu, Masya Allah, lembut-lembut, masih kecil-kecil, tapi sudah pengen mondok. Beruntung sekali orang tuanya ini, ayah-ayahnya nih. Itu siapa lagi itu, Masya Allah. Ya enak ya, cukup kita tutup dengan doa, nanti akan dilanjutkan oleh para asatidz. Terputus. Sebentar, masih terputus. Masya Allah. Apa artinya?
Kita tidak pakai Zoom biar ketemu langsung. Nggak usah pakai Zoom-Zooman. Waktu olahraga sayang ya. Nah, olahraga yang serius sampai keringat. Sehat. Biar sehat. Kalau sehat, pikiran cerdas nanti. Cerah. Termasuk yang punya rasa sakit-sakit, segera melapor agar diobati. Sama sekali nggak bisa masuk, kan? Internet ya? Ayo, dah masuk. Masya Allah, mohon maaf terputus. Para wali santri, artinya apa? Sudahlah nggak usah zoom-zooman. Nanti insya Allah pandemi selesai ketemu langsung deh. Ya, insya Allah. Bismillah kepada Allah. Baik, insya Allah anak-anakku semuanya yang soleh-soleha yang ada di rumah masing-masing. Insya Allah niat ya 12 hari lagi kalian berangkat. Ketemu dengan Buya nanti di sini. Belajar serius, insya Allah ya. Kita tutupkan doa semuanya sayang. Yang di doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, berikan segala kemudahan untuk orang tua mereka. Kemudahan urusan dunia dan urusan akhirat. Kemudian urusan-urusan rezeki mereka di dalam membekali anak-anak mereka. Berikan rezeki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan mereka, kami dengan anak-anak kami ini, kami dengan mereka para wali santri, jadikan kami sebagai hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari segala fitnah kebencian, jauhkan kami dari fitnah permusuhan dan serta prasangka buruk. Ya Allah, ya Allah, berikan kemudahan untuk anak-anak kami dalam menuntut ilmu, dan berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan ketentraman di batin anak-anak kami semua ya Allah. Jadikan kesenangan mereka di saat berada di taman ilmu ya Allah. Jangan sampai ada satupun yang lepas dari tempat mulia ini ya Allah. Kami ingin mereka menikmati tempat ini ya Allah, bahagia di tempat ini, dan hanya darimulah kebahagiaan itu ya Allah. Dan jadikan kebahagiaan orang tua mereka di saat anaknya ada di pondok pesantren ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syukron sayang yang di rumah. Masya Allah, yang di rumah. Wah, ganteng-ganteng nih, soleh-soleh nih. Buya. Iya, angkat tangannya, Masya Allah. Assalamualaikum Buya. Iya sayang. Masya Allah, mana yang lain? Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Buya. Buya. Doain Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Buya. Iya, sebenarnya yang anti
Assalamualaikum. Aku adek.